Hai semuanya, balik lagi nih dengan saya. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan untuk kalian yang masih sakit, semoga cepat lekas sembuh. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang persamaan garis lurus. Namun, terkhusus untuk gradien garis lurus. Oke, perkenalkan, saya Ratu Sri Mukti dengan NIM 20 2018 008. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita dapat memahami apa itu definisi gradien garis lurus, dan yang kedua, yaitu kita dapat menentukan gradien dari sebuah grafik, persamaan garis, ataupun sebuah titik. Nah, lalu bagaimana contoh untuk penerapan sehari-hari? Oke, dari gambar ini ada gambar apa, teman-teman? Ya, ini adalah gambar sebuah tangga. Mungkin dari kalian ada yang pernah berpikir, kenapa sih tangga itu dibuat miring? Pernah nggak kalian kepikiran seperti itu? Pada tangga yang dibuat miring tersebut membuat jarak untuk naik itu makin jauh. Nah, mengapa tangga tidak dibuat tegak lurus dengan lantai? Nah, tangga di sebuah bangunan berlantai lebih dari satu dibuat miring agar tenaga yang dibutuhkan untuk naik lebih kecil, walaupun jalan yang dilalui akan lebih panjang. Hal ini dikarenakan makin curam ketinggian tangga, maka tenaga akan semakin besar ketika kita akan menaiki ataupun menuruni tangga. Namun, apabila tangga itu semakin landai kemiringannya, maka tenaga yang akan kita menaiki atau menuruni akan semakin kecil. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana menentukan suatu kemiringan pada bidang itu? Oke, sebelum itu, apa itu gradien garis, teman-teman? Nah, gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien garis ini biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil, dan gradien garis ini juga bernilai negatif ataupun positif. Nah, dalam menentukan gradien garis itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya, jadi hanya gambar grafik. Dan yang kedua, jika menentukan gradien garis diketahui persamaannya. Nah, untuk menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya, ini ada 5 langkah, teman-teman. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita menentukan dua titik sebarang pada garis G. Misalkan titik A itu di sebelah kiri dan titik B di sebelah kanan. Kemudian kita buat garis mendatar putus-putus dari titik A dan garis tegak melalui titik B. Kita namai garis A dan garis B. Nah, untuk garis B ini tegak lurus dengan garis A dan melalui titik B. Kemudian kita buat garis putus-putus, yaitu garis A dan B, hingga berpotongan. Kemudian dari ini, maka garis G, A, dan B akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan untuk selanjutnya, dalam menentukan gradien garis, akan menggunakan rumus, yaitu delta Y per delta X, di mana delta Y yaitu perubahan nilai Y, dan delta X yaitu perubahan nilai X. Nah, agar kita lebih memahami lagi, maka kita akan ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan kemiringan garis berikut. Nah, ini kan tidak ada persamaannya, kita hanya diketahui grafiknya saja. Maka untuk penyelesaiannya, kita menggunakan langkah yang pertama, yaitu kita menentukan dua titik sebarang pada garis G. Kita misalkan titik A, yaitu di sebelah kiri, dan titik B di sebelah kanan. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kita buat garis mendatar putus-putus dari titik A dan garis tegak melalui titik B. Kita namai garis A dan garis B. Nah, lalu kita buat garis putus-putus hingga berpotongan. Seperti ini, teman-teman. Nah, untuk langkah yang keempat, garis G, A, dan B membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini jika kita perhatikan, sudah membentuk segitiga siku-siku ya, teman-teman. Dengan siku-sikunya di sini. Nah, maka untuk langkah yang terakhir dalam menentukan gradien garis, kita menggunakan rumus yaitu delta Y per delta X. Nah, untuk delta Y yaitu perubahan nilai Y-nya itu 7, teman-teman. Ini kita hitung dari sumbu X ke atas. Dan untuk delta X-nya yaitu 5,
kita hitung dari sumbu Y-nya ke kanan, teman-teman. Nah, jadi untuk gradien garisnya yaitu 7/5. Maka gradien garis G adalah 7/5. Oke, gimana teman-teman? Mulai paham ya? Agar kita lebih paham lagi, kita akan ke contoh soal yang kedua. Nah, tentukan kemiringan garis berikut. Ini masih diketahui grafiknya, teman-teman. Nah, maka untuk gradiennya yaitu masih menggunakan rumus delta Y per delta X. Untuk delta Y yaitu 3, dan untuk delta X yaitu negatif 6. Sehingga untuk gradiennya, 3 per negatif 6 jika kita sederhanakan menjadi negatif setengah. Nah, jadi untuk gradien garis G adalah negatif setengah. Nah, gimana teman-teman? Masih dapat dipahami ya? Masih mudah kan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, jika gradien garis dengan persamaan Y sama dengan mx plus n, maka gradiennya itu adalah M, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 4x min 7. Maka untuk penyelesaiannya, persamaan Y sama dengan 4x min 7, jika kita perhatikan, ini sama dengan persamaan Y sama dengan mx plus n, di mana M yaitu bernilai 4 dan N yaitu bernilai negatif 7. Oleh karena itu, gradiennya kan tadi bernilai M, teman-teman. Nah, dari sini M itu bernilai 4. Jadi, gradien garis dari persamaan Y sama dengan 4x min 7 adalah 4. Oke, gimana teman-teman? Masih paham ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, kita menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Yaitu, jika gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C, maka untuk gradiennya yaitu min A per B, teman-teman. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan gradien garis dengan persamaan 2Y min 4X sama dengan 15. Maka, untuk penyelesaiannya, persamaan 2Y min 4X sama dengan 15 itu menjadi min 4X plus 2Y min 15 sama dengan 0. Nah, ini agar memudahkan kita untuk mengetahui nilai A, B, dan juga C-nya, teman-teman. Dengan nilai A, yaitu negatif 4, B yaitu 2, dan C-nya negatif 15. Nah, jika ada persamaan seperti ini, maka kan gradien garisnya yaitu min A per B. Karena min A dan per B yang sudah kita ketahui, maka kita substitusikan, teman-teman. Sehingga untuk gradien sama dengan negatif dari negatif 4 per 2. Karena ini negatif dan juga negatif, maka bernilai positif 4 dibagi 2, maka gradiennya yaitu 2. Jadi gradien garis dari persamaan 2Y min 4X sama dengan 15 adalah 2. Oke, masih dapat dipahami ya teman-teman? Nah, untuk yang ketiga yaitu menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, tadi kan sudah diketahui yaitu persamaan-persamaan, dan ini jika diketahui titiknya, teman-teman. Jadi, kita tidak mengetahui persamaannya, hanya diberikan sebuah titik saja. Maka untuk gradiennya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, agar kita lebih memahami lagi, kita akan ke contoh soalnya, teman-teman. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan gradien garis melalui titik A yaitu negatif 1,3 dan titik B yaitu 9, negatif 2. Maka untuk penyelesaiannya, nah ini kan kita diketahui titik A yaitu negatif 1,3. Ini kita misalkan, teman-teman. Untuk X1 yaitu negatif 1 dan untuk Y1-nya yaitu bernilai 3. Kemudian untuk yang titik B 9, negatif 2, kita misalkan X2-nya itu bernilai 9 dan kita misalkan Y2 yaitu bernilai negatif 2. Nah, kemudian untuk mencari gradiennya,
Itu kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kita substitusikan dari yang telah kita ketahui, sehingga menjadi negatif 2 dikurang 3 dibagi 9 dikurang dari negatif 1. Dan hasilnya itu negatif 5 per 10 sama dengan negatif setengah. Ini kita sederhanakan. Nah, jadi untuk gradien garisnya yaitu negatif setengah. Oke, gimana teman-teman? Masih mudah ya? Oke, semoga kalian bisa memahami. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mengetahui sifat-sifat dari gradien garis. Ini ada 4 teman-teman. Nah, yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya bernilai positif atau lebih dari 0. Kemudian yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0 atau sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika garis sejajar dengan sumbu Y, garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradien garis tidak terdefinisi. Nah, agar kita lebih memahami, kita akan melihat grafiknya, teman-teman. Untuk gradien yang positif, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi garis ini dari kiri ke kanan naik. Maka nilai dari gradiennya yaitu lebih dari 0 atau positif. Sedangkan untuk gradien yang negatif, yaitu dari kiri ke kanan turun teman-teman. Nah, ini bernilai negatif atau kurang dari 0. Untuk gradien yang sama dengan 0, yaitu sejajar dengan sumbu X seperti ini. Dan jika gradien tidak terdefinisi, maka sejajar dengan sumbu Y. Nah, grafiknya seperti ini, teman-teman. Oke, dapat dipahami ya? Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa kalian tetap belajar dan jaga kesehatan kalian. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.